Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berat dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku
perhatikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya menyembahmu. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun batinku lenyap, hatiku tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Dari awal katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, abamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis
hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kasih Tuhan, syukur pagi hari ini karena kami kembali dapat bersekutu Tuhan. Kembali kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan kehidupan yang menghidupkan kami, yang menghidupkan semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami terus dapat memandang Engkau Tuhan, karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Kemuliaan memancar, menyinari, menerangi hati kami Tuhan, menerangi hati setiap orang yang merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pujilah Tuhan. Silakan Tuhan, Kau ajari kami. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi, salam sehat, kabar baik, sehat, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Shalom jelita. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Benar-benar saudara, Tuhan kesepian. Haleluya. Apa ya kendala teman-teman kita ya, sehingga tidak bisa hadir hari ini. Sudah lewat 16. Baik, puji Tuhan. Mari kita tetap bersekutu. Jo, duduk kamu Jo. Nggak ada yang datang Jo. Oke. Ketahanan Tuhan. Oh, iya betul ya. Ketahanan Tuhan tidaklah dingin, mati rasa, atau tidak berdaya. Juga bukan tanda kelemahan. Ya. Melainkan kasih dan esensi Tuhan selalu tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah penyikapan alami dari esensi dan wataknya, serta perwujudan sejati dari identitas Tuhan sebagai Sang Pencipta sejati. Jadi dengan menerangkan semua itu bukan berarti Tuhan itu dingin atau mati rasa atau tidak berdaya. Tapi itu adalah penyingkapan esensi. Sebetulnya seperti itulah Tuhan. Maksudnya itu hanya untuk menampakkan tujuannya apa, hanya untuk menunjukkan gitu.
Kira-kira setelah mengatakan itu, apa respon daripada ciptaannya? Dalam hal ini adalah manusia. Nah, dia tahu, saudara, setiap hal yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan ditanggung oleh ciptaannya. Ya kan? Dengan dia berfirman, apa saja yang difirmankan dia langsung jadi kok semua. Tuhan jalan, Tuhan kebenaran. Bagaimana? Jadi kalau manusia mau hidup, carilah sumber hidup. Itu gak bisa lari dari kenyataan. Kenyataannya Tuhanlah kebenaran, Tuhanlah pengalaman, Tuhanlah jalan hidup kita. Jadi kalau ada yang mau mencoba, aku gak mau percaya sama Tuhan yang kayak gini, males lah gitu. Biar aku menempuh jalan aku sendiri. Aku mau terus bernostalgia dengan Tuhanku yang lama, Tuhan Yesusku gitu kan. Atau ada orang mungkin dengan mengatakan dengan Yahwehku, mungkin mengatakan Bapa Yahweh, sukamu gitu. Terserah, emang bisa. Tuhan sedang membawa manusia ke zaman yang baru. Iya, mau mereka menolak Tuhan gitu ya, nggak bisa. Sekarang mungkin menolak, sudahlah, enggan gitu. Pasti firmannya itu terus akan mengejar gitu. Iya, jadi bahkan alam bawah sadar seseorang pun bisa merekam semua apa yang pernah didengar dia. Iya, itu direkam. Sel-sel dalam tubuh dia itu, dia juga mendengarkan. Dia juga akan berjuang melawan sel-sel rusak di dalam dirinya. Karena hidup itu sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Buluh yang patah terkulai tidak dipatahkannya. Ya, itu firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu seperti benih. Kadang kita lihat tunggul sudah mati, tapi tunasnya sudah tumbuh katanya. Kan itu kan? Seperti itu firman Tuhan. Mau bagaimanapun ciptaannya menolak, nggak bisa. Iya. Jadi ketika Tuhan mengatakan seperti ini, mau orang meninggalkan dia, nggak masalah bagi Tuhan. Nah, hanya saja ya dia mengucapkan setiap perkataan itu, nggak peduli. Nggak peduli orang yang tadinya sangat setia kepadanya meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah peduli. Dia sudah siapkan hatinya untuk itu. Dia harus lebih percaya kepada dirinya sendiri, ya kan? Karena dia pencipta. Nggak ada yang bisa menyamai dia. Nggak ada boleh yang lain menjadi pencipta. Pencipta tetaplah pencipta. Ciptaan tetaplah ciptaan. Ya. Itu yang dibuat Tuhan tentang batasan tentang dirinya. Makanya dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Nggak ada. Yang bersih tangannya, cobalah. Daud yang mengatakan itu, berarti kan dia nggak bisa, nggak bersih tangannya. Setiap kali mau diuji kemurnian hatinya, mana bisa, ya kan? Mungkin bisa mengatakan, oh indahnya firman itu. Tapi
Apakah mereka bisa? Apakah ada orang yang bisa memuaskan hati Tuhan? Nggak ada. Tapi apakah ketika mengatakan itu dia membuat semangat manusia itu jadi pudar yang mengikuti dia? Tidak. Ketika Elia mengadukan orang Israel, tidak ada orang yang percaya kepadamu lagi. Semua orang sudah meninggalkan engkau Tuhan. Tidak. Aku masih punya 7.000 orang. Banyak. 7.000 orang itu banyak sekali. Kalau dikumpulkan itu, wah rasanya kalau melihat 7.000 orang. Oh rasanya sudah melihat seluruh dunia ini bertobat. Ya kalau gitu lihat 7.000 orang. 7.000 kan. Berapa dibandingkan dengan 1 juta? Sangat sedikit. Jangankan melihat 7.000, melihat 1.000 orang saja yang memuji Tuhan gitu, yang beribadah kepada Tuhan. Wah sungguh sudah luar biasa. Ya kan? Jangankan dengan segitu. Jangankan dengan 7.000. Ya kan? Dengan kita yang ada di sini pun Tuhan sudah cukup. Senang. Iya. Dalam keadaan yang berat gitu kan. Masih datang. Ya. Terus ada secerca harapan. Firman Tuhan itu terus bekerja. Setelah mengatakan semua itu, beberapa orang mungkin salah menafsirkan apa yang kumaksudkan dan berpikir, apakah menggambarkan perasaan Tuhan dengan sedemikian terperinci dengan begitu banyak sensasi dimaksudkan untuk membuat orang merasa kasihan kepada Tuhan? Ya kan? Itu tadi. Kalau Tuhan kayak gitu kan langsung kayak gitu. Kalau Tuhan kayak gitu, terus kami ini ciptaan gimana lah? Nah, gitu. Iya. Jadi firman itu memang indah. Ketika orang mendengarkan ini langsung larut gitu dalam kesedihan. Sama ketika mereka disebutkan keturunan Moab gitu. Jangan harap kamu akan menjadi umatku. Kamu akan dibuang, dilemparkan. Wah sedih sekali. Mereka yang sudah mati-matian memberitakan Injil gitu. Ketika mendengarkan itu lagi bersekutu seperti itu, wah itu mereka sedih. Rasanya saudara, mereka pada waktu itu kan masih pegang traktat-traktat itu. Mereka melakukan terus semangat pergi ke desa-desa gitu, melewati banyak rintangan. Kadang-kadang mungkin mereka fotokopi sendiri, apalagi anak-anak muda itu gitu. Mereka melakukannya dengan semangat. Inikah balasannya? Gitu. Seperti inikah Tuhan? 18. Iya. Saudara, coba bayangkan ketika Tuhan memandang itu. Sebenarnya mudahnya itu saudara ketika saudara terus mengikuti Tuhan itu ya. Ketika engkau pencipta. Ketika rasanya saudara sebagai orang, sebagai ini, ketika engkau sebagai orang tua gitu. Ya contohnya ketika saya gitu, sebagai pemimpin dalam keluarga saya gitu. Ini saya bayangkan sendiri ya. Kalau misalnya ketika saya lemah gitu, ketika saya malas gitu, ketika rasanya gak punya daya untuk melanjutkan hidup ini lagi gitu. Sementara
Saya itu adalah sumber bagi keluarga saya. Nah, gitu. Kira-kira apa yang saya bayangkan? Lalu kan Tuhan itu pencipta, dia sadar dia itu sumber, gitu. Kan dari kata-kata dia, maka dia melihat umatnya itu kan sudah pastilah saudara, Tuhan itu tidak sanggup kau berjalan-jalan. Jaya tertidur, tidurlah. Saya bayangkannya. Jadi Tuhan kan adalah kebenaran gitu. Kalau saya menceritakan seperti ini, saya ini kan hanya mencoba gitu kan. Tapi saya yakin sih gitu ya. Saya yakin bisa menerangkan seperti ini. Kenapa bisa gitu? Karena Tuhan itu sendiri menerangkan firman-Nya di dalam diri kita. Jadi kalau saya sering sekali saudara, saya nggak tahu semangat dari mana saya bisa terus bercerita kepada saudara. Jadi kadang kalau sudah merasakan itu gitu ya, saya langsung merasakan. Kan ada contohnya, saya lah contohnya. Saya merasakan itu gitu. Ya kan? Saya merasakan apa yang saya hadapi gitu. Jadi ngerti gitu. Ya. Jadi tapi kalau dengan keadaan itu, kira-kira kalau saya tahu saya ini sebagai sumber, ya kan? Lalu ciptaan saya itu juga adalah bagian saya. Anak saya itu bagian saya. Istri saya itu bagian dari diri saya. Gitu. Ya, mereka tidak bisa hidup tanpa saya. Kayak gitu kan? Mereka nggak mungkin bisa kehilangan saya. Ya, nggak bisa hidup. Itu kan? Walaupun dalam ukuran, kalau saya kan berarti kan masih ada Tuhan gitu kan. Tapi kalau Tuhan, emang ada yang lain? Kan nggak ada. Siapa yang lain? Mau mereka percaya kepada Tuhan yang lain? Mana bisa? Mana bisa Tuhan ditiru? Ya kan? Cobalah. Mereka mungkin menyerahkan dirinya kepada iblis gitu. Lihatlah. Berapa lama sih misalnya orang yang pergi ke pesugihan, bikin pesugihan. Mereka pergi ke Gunung Kawi. Cobalah lihat hidupnya. Apa yang dicapainya itu hilang enggak? Hilang semua. Bahkan lebih parah sekali. Enggak ada damai. Enggak ada ketenangan. Enggak ada sukacita. Iya. Jadi makanya saudara, ketika Tuhan melihat keadaan itu, ketika mereka sudah lepas gitu ya, lalu saudara, disitulah Tuhan itu bangkit gitu. Ya, di situ dia seperti merasakan ada kehidupan kembali mengalir gitu. Iya.
Justru setelah mengatakan semua itu, jadi ciptaannya itu tanpa sadar akan mengalami kembali hidup itu dan punya pengalaman tentang hidup itu. Iya. Jadi di saat seperti itu, di saat keadaan sedang benar-benar terpuruk gitu, oke, tapi dia mengucapkan, kan ketika Elia itu kan dia ketika dia lari ke goa itu kan, padahal kan dia masih dikuatkan oleh Tuhan kan, jadi kasih makanan sama malaikat kan gitu kan. Lalu ketika dia ada di goa itu, tiba-tiba dia dengarkan, ngapain kamu di sini? Apa? Ngapain? Aku giat-giatnya. Ngapain kamu bilang? Iya, ngapain kamu lari? Oh iyalah gitu. Nah, cuman aku sendiri yang tinggal. Gimana lah? Lalu Tuhan bilang, tidak. Kamu tidak sendiri. Coba apa yang berubah dalam diri Elia ketika mendengarkan perkataan ini? Ya, sekalian. Jadi ketika kita mengalami keadaan ini, coba perhatikan perubahan-perubahan apa yang kita alami ketika melewati masa-masa sulit. Bukankah kita lebih mengalami Tuhan? Lebih mengerti tentang esensi hidup itu sendiri? Iya. Ketika kita bersemangat kembali, ya. Ketika kita kembali datang kepada Dia, kita boleh merasakan kembali sensasi hidup itu. Ya. Kita boleh merasakan kembali semangat hidup itu. Ya. Ketika saya katakan, ketika rasanya, kok bisa kayak gini ya terus ya. Gitu. Kenapa ya? Mungkin sedih kan? Sering sekali saya perhatikan ketika ada hal-hal, saya perhatikan kenapa kok saya deg-degan ya gitu. Kenapa ya kayak gini ya, kenapa ya. Setiap pengalaman itu apa saja gitu, saya perhatikan gitu. Jadi ketika memperhatikan keadaan itu, bahkan ketika menyaksikan sosial media gitu, saya perhatikan semua perasaan apa saja yang muncul. Ya. Lalu saya perhatikan lagi, setiap kali pas mengalami rasanya berat untuk ini, padahal untuk bangun gitu ya. Padahal rasanya istirahat sudah cukup sekali gitu. Kadang masih berat juga. Iya. Tapi ketika memulai gitu ya, apalagi kayak gini kan, kemana semua orang? Ya. Nah, jadi saudara, disinilah saudara Tuhan itu mengajari kita tentang apa yang dialami oleh Tuhan itu sendiri. Indah sekali saudara. Jadi ketika kita mempersekutukan tentang Tuhan itu kesepian, coba. Ya kan? Memang kita pilih-pilih tema itu. Tidak kan? Kan kita ngalir aja membacanya gitu. Ya kan? Nggak ada kita pilih-pilih. Kalau enggak sebelumnya saya baca dulu, ini nggak cocok ini. Nanti kayak gini, saya nggak bisa terangkan. Saya tidak melakukan seperti itu. Saya tidak baca dulu malam-malam besok, jangan-jangan nanti besok nanti ada hal-hal yang kayak gini.
Wah, sudahlah, baca dulu. Kita pilih-pilih. Tidak. Kita spontan saja. Ya kan? Kan kalau spontan itu kan untuk membuat misalnya kita mau apa ya? Kita mau mencoba berpikir gitu ya, untuk mengelabui. Ya, itu kan butuh kepintaran gitu, butuh hebat sekali gitu. Nah, tapi kalau kita menundukkan diri kita, mana mau kita, saudara? Mana mau kita mencoba ingin menggantikan Tuhan? Kita biarkan aja dia Tuhan. Ya kan? Kan kita pun sudah, macam mana lagi kita mau bilang lagi? Tuhan sedang membawa kita untuk mengerti tentang apa yang dia rasakan. Karena selama ini kita mencoba berpikir, oh mengikut Tuhan kayak gini, percaya sama Tuhan kayak gini, kalau kayak gini. Kita sudah gagal. Kita sudah kecewa dengan kepercayaan yang seperti itu. Kita sudah sungguh-sungguh, ya kan, mengandalkan iman kita dan segala macam. Ternyata yang kita hadapi demikian. Apa mau kita terus jalan dengan cara seperti itu? Saya rasa nggak mau. Pasti kita akan bilang begini, terus gimana dong? Sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan engkau kayak gimana sih? Sebetulnya engkau ada, benar nggak sih engkau ada? Katanya engkau Bapakku, tapi kok kayak gini? Kan gitu kan? Nggak ada suara. Pas ketika kita itu sudah capek apa gitu, tiba-tiba ada secerca harapan. Semangatlah kita melanjutkan hidup. Nah, disitulah saudara, kita itu mulai mencari Tuhan yang spontan. Apa adanya. Di saat kita itu seperti dalam keadaan lemah, justru disitulah kuasaku sempurna bekerja. Gitu. Itu dia. Disitulah aku bebas. Iya. Iya kan? Syukur kita masih bisa membaca firman ini sama-sama. Iya kan? Saudara di sini ada, ketika mendengarkan berarti kita boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Iya kan? Kalau nggak ada saudara, mau gimana? Bisa saja saya berimajinasi, iya kan? Kalau dulu kita pakai siaran radio, kan nggak dengar, nggak lihat siapa pendengar. Percaya saja. Karena muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu saya ingat gitu. Pendengarnya sekian katanya. Siapalah ini ya? Tapi ngomong terus. Jadi bahkan bayangkanlah Tuhan itu, saudara. Apalah maksudnya dia menunjukkan kepada murid-muridnya? Masa diurusin dia pohon ara. Masa ikan harus ikut, bayangin. Gimana ceritanya ikan itu ya? Kapan sih dimakan ikan itu, si koin emas itu? Kapan? Siapalah yang orang sial gitu? Kita kan nggak tahu kejadiannya gimana. Kok bisa? Kan itu kan pasti karena terlempar lah atau karena apalah gitu. Si koin itu ada di situ. Gitu. Gimana lah ceritanya? Ya kan? Kan harus natural dong. Kita berpikirnya. Ya kan? Makanya ketika menciptakan manusia, dibentuk dari tanah dia. Makanya manusia itu ciptaan yang baru. Kalau sebelumnya itu cuma begini, jadilah malaikat. Jadi semua malaikat.
Kayak gini. Semua kalian harus menjadi pelayanku. Kan gitu aja. Tapi mengenai manusia, dia itu natural dia. Sama seperti kalau kita berpikir supranatural, ya udahlah. Pokoknya dia kan pencipta, langsung aja ada koin itu. Lah, koin itu kan buatan manusia. Kan gitu kan? Itu buatan manusia. Berarti kan harus ada kejadian gitu. Gimana dia merancangkan kejadian itu semua? Berarti di situ kan ikan itu gimana lah gitu. Kalau kita bayangkan dia gitu. Si ikan itu. Ya kan? Kejadiannya kita nggak tahu pas kapan. Bisakah pas kejadian itu? Tapi kan hebat sekali lah gitu. Pergilah tangkap katanya. Oh, tepat pada saat itu kalau kita lihat ketika proses kesembuhan terjadi, anaknya siapa itu ya, anaknya Perwira itu kalau nggak salah ya. Kan disuruh pergi utusannya gitu. Dia pergi mencari Tuhan gitu kan. Dia kan bukan orang Yahudi kan. Lalu dibilang, katakan sepatah kata saja Tuhan, anakku pasti sembuh katanya. Ayo kita ke rumahmu. Aku nggak layak katanya. Coba lihat itu kan. Oke. Besar sekali imanmu katanya. Jadilah seperti yang kau katakan. Katanya gitu kan. Lalu itu ngejalan pulang kan. Tiba-tiba sudah datang utusan. Memberitahukan ketika di tengah jalan itu, anakmu sudah sembuh. Kapan kejadiannya? Kira-kira jam sekian. Teringatlah orang itu kalau itu kejadian pas seperti waktu ketika Tuhan bicara itu. Itu kan? Itu kejadian itu. Lalu gimana kejadian si ikan tadi? Ya kan? Apakah pada waktu itu Tuhan itu merancang-rancang gak dia? Enggak kan? Langsung menghadapi kenyataan. Ketika mereka mau masuk, ditagih pajaknya. Kan gitu. Aduh. Sudahlah, seharusnya sih kita nggak bayar. Tapi kita mesti mentaati. Oke, udah pergi ke sana. Berarti kan prosesnya itu cepat sekali. Nah, gimana? Apa yang saudara pikirkan ketika mendengarkan perkataan itu? Ini yang sedang Tuhan lakukan terus ketika kita bersekutu. Selalu saja ada hal-hal yang baru gitu. Iya. Coba, apa yang saudara pikirkan? Selamat datang Henny, apa kabar? Kabar baik, Pak. Kabar sehat. Dekat Tuhan melimpah. Amin. Baik, lihat ya. Apakah dimaksudkan untuk membuat orang merasa kasihan kepada Tuhan? Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Tidak. Satu-satunya tujuanku mengatakan semua ini adalah untuk membuatmu mengenal Tuhan dengan lebih baik. Coba lihat.
Kalau saya cerita semua itu tadi, saudara, saya bayangkan ya, adakah gambaran lain saudara mulai berpikir, Tuhan itu ternyata kayak gini ya? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Oke, gini. Apa artinya ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali? Tuhan menjadi manusia sekali lagi. Saudara ngerti nggak? Kita dibawa masuk ke zaman yang baru. Ngerti nggak? Ngertinya gini, bukan pakai, jangan pakai pengertianmu yang dulu-dulu, buang, mesti buang itu selalu pengertianmu yang dulu. Berani buang. Bukan berarti pengertianmu yang dulu itu salah, bukan. Tapi Tuhan sedang memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya gitu. Jadi dia sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirimu. Justru Tuhan itu ingin supaya dia benar-benar kita alami sampai ke sumsum kita gitu. Gimana menjelaskannya sama saudara? Sehingga semua saudara mengerti dari setiap perkataannya itu, sehingga saudara menemukan, oh, waktu kita bilang oh gitu, rasanya kan kita sudah mengerti kan? Tapi sudahlah gitu. Engkau belum mengerti gitu. Tapi untuk setakat itu sudah nikmati. Dia menjelaskan. Nah, jadi karena saya yang cerita, nggak bisa juga loh. Gimana sih? Haleluya. Saya bilang haleluya. Lama-lama dulu papi ajak duduk di sini loh. Sengantuk. Padahal saya mengucapkannya kalau saya dulu seperti ini, itu ya. Saya dulu sering sekali memperhatikan pendengar saya dulu, atau apa namanya, jemaat kalau saya khotbah gitu. Saya perhatikan tuh pendoa-pendoa itu. Semangat sekali. Menunggu setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Padahal dulu itu rasanya jauh lah dari sekarang gitu. Iya. Kalau saya ceritakan Tuhan yang sekarang ini gitu ya, rasanya itu saudara, aduh, nyata sekali loh maksudnya itu. Kan banyak sekali cerita yang saya ceritakan sama saudara, kejadian sehari-hari gitu. Ya kan? Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi ketika Tuhan menerangkan seperti ini, apa maksudnya? Kepada saya itu apa tujuannya gitu loh. Kan itu langsung menolong saya. Kan kita bingung dengan hidup kita ini gitu. Katanya Tuhan datang, katanya Tuhan, kita sudah belajar semua iman loh. Harusnya kita bisa buat apa saja loh. Harusnya kita bisa minta apa saja. Itu nyata loh. Iya kan? Harusnya nyata. Tapi cobalah lihat gitu perjalanan hidup ini. Apalagi ketika dikatakan Tuhan sudah datang di dalam daging. Tuhan sudah datang menjadi manusia. Pernahkah sudah berpikir, maksudnya gimana sih? Gitu.
Tuhan datang menjadi manusia, tentu dia datang dalam diri kita. Gitu. Dia berusaha menampakkan diri, tapi kita nggak ngeh. Sama kan murid-murid kan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka kan. Mereka terus sibuk gitu. Waduh, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Gimana ya gitu ya. Tapi ada orang yang bilang, saudara-saudara kami bilang, dia sudah bangkit katanya. Cuman kami belum lihat. Mana ya? Sedih mereka kan? Bingung mereka. Sama. Iya. Makanya sering sekali mungkin saudara tersandung dengan kata-kata saya. Iya. Masa sih kayak gitu? Iya. Sering begitu, saudara. Tapi saudara, ceritanya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Jangan punya konsep yang lain dulu. Jangan pakai dulu yang lain. Tuhan sudah bilang, seandainya nggak ada Alkitabmu itu, orang bisa mengenal aku kok. Gitu. Iya. Dan tujuanku adalah supaya orang mengenal aku. Itu tujuan. Tapi kan orang terus memberhalakan nama Yesus kan. Iya kan? Selalu begitu kan? Cuman mereka itu tidak tahu kalau mereka itu sudah buat konsep sendiri tentang ketuhanan itu. Mereka nggak ngeh terus gitu. Emang bisa mereka mengerti jalan Tuhan gitu? Emang bisa gitu? Mereka tidak sadar mereka itu sudah dimakan sama iblis. Mereka nggak sadar. Cuman kan Tuhan ya nggak bisa ngomong lah sama mereka. Iya, mereka kan beringas nanti gitu. Iya, udah biarkanlah. Gak mau, sudah umur berapa gitu, gak mau gitu loh, maksudnya itu belajar gitu. Kan sudah lihat orang-orang, sudah lihat kayak gini, hidup kayak gini, apa kayak gitu. Pada akhirnya kan hampa. Iya kan? Tapi tetap mau menjalankan hidup kayak gitu. Gimana sih? Sudah belajar mempercayai Tuhan. Sudah terus beriman. Tapi kan mereka yang tahu, mereka yang lihat sendiri. Jujurlah gitu. Jujur aja gitu. Jujur kalau memang percaya sama Tuhan itu tidak seperti yang dibayangkan. Ada orang mungkin berkata, wah kalau percaya sama Tuhan. Iya, kamu belum menjalani hidup. Kamu hanya menerima yang baik saja. Gitu. Kamu belum pernah mengenal yang jahat dari Tuhan. Belum pernah gitu. Roh jahat dari Tuhan, kau belum pernah ngalaminya. Jadi kalau belum pernah ngalaminya karena kamu nolak terus. Karena kamu belum pernah benar-benar dibuat penasaran sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih gitu. Kamu tetap dalam status quo-mu gitu. Aku gak pernah membayangkan nanti kalau aku nanti mati gimana. Gak pernah kamu membayangkan kayak gitu. Kamu hanya pikir, ya sudah matilah. Iya apa itu gitu. Apa artinya hidup kekal? Pernah gak lihat dari sisi yang lain? Apa artinya hidup kekal? Hidup kekal artinya hidup selama-lamanya. Gak mati-mati.
Orang kan pikir ke sorga itu sudah senang selamanya. Terus ngapain kamu di sorga kalau kamu hidup selamanya? Ngapain lah? Kamu pernah tahu nggak kerusakan di dalam dirimu? Kalau Tuhan katakan sudah rusak, itu rusak. Mau gimana pun kamu bilang kamu rusak, rusak lah gitu. Mau cemana kamu bilang? Itu firman Tuhan. Kamu bisa ubah itu? Nggak bisa kamu ubah itu. Cobalah kamu bilang, oh masih ada yang baik dalam diriku. Kamu lebih hebat dari Paulus kah? Kamu sudah lebih jago dari sejak dia lahir sampai dia benar-benar nggak menikah. Iya kan? Apalagi sesudah dia tahu Tuhan tidak menikah. Iya kan? Tapi coba lihat gejolak di dalam dirinya. Dia kan nggak pernah cerita semua kerusakan dia yang ditunjukkan oleh Tuhan. Duri dalam daging itu kan nggak diceritakan. Orang hanya berspekulasi tentang duri dalam daging itu kan. Iya kan? Petrus kurang apa? Tapi bisakah dia mengasihi Tuhan? Sampai 7 tahun sebelum dia mengalami eksekusi itu, saudara. Di situ baru dia mengalami. Umur berapa itu? Umur 63 tahun atau umur 56 tahun. Baru, berarti kalau 56 tahun. Saya belum mencapai. Tapi apakah saya harus nunggu 56 tahun baru saya mau mulai kehidupan itu? Bodoh kali lah saya sudah mendengarkan firman Tuhan terus. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak hadapi sekarang? Kenapa saya takut mendengarkan kalau Tuhan itu kesepian? Iya kan? Apa tujuannya itu yang perlu? Apa tujuannya? Mengatakan semua itu. Iya. Ketika kita mendengarkan mempersekutukannya. Coba lihat pagi ini. Siapa yang hadir? Kemanalah semua? Bukankah langsung kita mengalaminya? Puji Tuhan masih datang saudara. Ini masih muncul. Om Twin muncul pula. Ya kan? Tadi kami berempat aja. Istri saya pun ngantuk juga. Gimana lah? Udah ngomong serasanya. Kalau saya sudah ngomong kayak gitu rasanya sudah di awan-awan lah saya gitu. Iya karena pengertian yang Tuhan bilang itu bisa benar-benar saya masukinya. Iya. Entah bagaimana nanti ketika menjalani satu hari ini misalnya. Gak tahu kan. Rasanya dalam hati, kemana lah semua orang. Tapi ketika Tuhan bicara, jadi itu langsung kenyataan gitu loh. Maksudnya itu, kita itu akan, sudahlah hadapilah gitu. Lihatlah kerjasamamu dengan Tuhan itu bagaimana. Jangan apa kata orang. Jangan biarkan Tuhan terus itu supranatural menampakkan dirinya kepadamu. Tapi cobalah terimalah Tuhan itu. Terima gitu maksudnya itu. Iya, kan Tuhan itu jadi manusia kan dia menanggalkan kesupranaturalannya gitu. Dia jalani dengan normal. Coba jalani aja. Coba seandainya engkau gak bisa melakukan apa-apa. Engkau seperti gak berdaya. Iya.
Kan selamanya kan terbukti kan. Kita kan gak bisa mengubah keadaan. Tapi coba lihat di saat seperti itu. Coba rasakan hidupnya Tuhan itu mengalir. Coba lihat apa yang kau kerjakan akan berhasil. Coba. Tapi Tuhan itu bukan selalu melulu berhasil menurut pikiran kita. Dalam kegagalan pun Tuhan itu berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. 1, 2, mana nih? 3. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi. Selamat sekolah bertua. Baik ya, puji Tuhan ya. Sampai ketemu besok pagi. Semangat. Semangat Nabire.